Hari-hari kami bersama dengan Kau, kami senantiasa rindu untuk mendasarinya dengan firman, dan karena firman itu juga kekuatan bagi kami semua, terang bagi jalan-jalan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami yang mendengar, kami menangkap Tuhan, dan menjadi iman dan rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam, saudaraku sekalian. Suara saya bisa didengar dengan baik ya, kalau bisa dicek. Sip. Oke, lanjut. Baik, kita tentu sangat memahami tentang kekuatan doa. Karena itu kita terus belajar untuk tetap berupaya dan mengusahakannya untuk kita ini senantiasa setia dalam doa. Ya. Doa yang tidak hanya sekedar dalam waktu-waktu yang tertentu seperti pagi hari ini, dan doa-doa pagi yang sudah biasa kita ikuti, doa komit, dan setiap hal terkait dengan doa. Bahkan kita sangat memahami sekali bagaimana jam doa kita ini sebenarnya yang terbatas ya, karena kita setiap saat bisa berdoa. Dan berdoa itu adalah satu nafas hidup orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak sedang bernafas. Ya, ada satu komunikasi antara kita dengan Bapa di surga. Nah, bagi hari ini kita akan melihat tentang hal berdoa, ya, supaya kita punya pandangan baru dalam kita berdoa, apa yang kemudian menjadi beban doa kita, apa yang kemudian menjadi kerinduan, supaya ketika kita berdoa itu, apa yang menjadi harapan uh, hasil daripada doa itu, dan supaya kita juga, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu, tentu yang kita harapkan adalah dijawab Tuhan, ya. Kalau bisa semuanya, apa yang kita minta, apa yang kita komunikasikan dengan Tuhan itu terjawab, ya. Nah, itulah maunya kita. Tapi ternyata maunya Tuhan mungkin tidak seperti yang kita mau. Tapi jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh hikmat. Nah, permintaan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika, setelah dia meneguhkan jemaat di sana terkait dengan pilihan, yaitu ketika jemaat itu diteguhkan bahwa kamu dipilih Tuhan itu untuk diselamatkan. Tidak sekedar diselamatkan saja dan berhenti dalam kehidupan jemaat, tetapi kabar sukacita dari Injil yang diterima pada jemaat itu harus diteruskan atau diberitakan juga kepada orang lain. Nah, Rasul Paulus menempatkan diri sebagai seorang bapak di sana. Nah, sekarang kalau kemudian di ayat yang ke-1 pasal 3 ini, Rasul Paulus memohon doa, meminta doa kepada jemaat. Apa yang dimintakan doa Rasul Paulus kepada jemaat ini? Ini yang sangat luar biasa, saudara. Dia tidak minta terkait dengan hidup dia. Tolong doakan saya ya supaya aku diberkati, supaya masalah-masalahku selesai. Ya memang ini apa yang dimintakan Rasul Paulus pada jemaat itu terkait apa yang dikerjakan di sana, karena dia seorang rasul. Apa yang dilakukan adalah terkait dengan pemberitaan Injil. Nah, yang diminta itu sangat terhubung sekali dengan apa yang dilakukan, yaitu ketika dia bekerja dalam ladang Tuhan, dia mohon doa supaya, yang pertama, doakan supaya firman Tuhan ini mendapatkan kemajuan. Luar biasa ya. Kalau kita minta doa, kita selalu doakan, nah doakanlah ya. Dan, tapi bukan tidak salah bahwa kita minta dengan apa yang kita mau. Misalkan doakan saya supaya saya sembuh sakitnya,
doakan saya supaya usahaku lancar, doakan saya supaya saya selamat perjalanan, itu tidak salah. Tapi mari kita coba melihat sisi lain bahwa yang kita perlu doakan adalah hal yang lebih bersifat apa ya, eh, menjangkau lebih banyak lagi. Apalagi ketika kita berdoa supaya Injil atau kabar sukacita itu mendapat kemajuan. Semua orang ketika dia mendengar Injil, maka Injil itu bisa didengar oleh banyak orang. Dan bukan sekedar didengar oleh banyak orang, tetapi firman itu bisa mendarat dengan baik kepada orang-orang yang baru mendengar. Dan setelah mendengar tidak bisa, saudara, karena saya sebutkan sama seperti kemajuan yang terjadi pada diri. Ya, itu juga buah daripada doa. Doa yang kita panjatkan, doa juga daripada Tuhan di Tesalonika ini membawa efek balik yang luar biasa, yaitu bahwa jemaat juga mendapatkan kemajuan. Seperti yang dikatakan, sama seperti yang terjadi di antara kamu. Jadi Injil didengar, kabar sukacita didengar itu bisa mendewasakan, bisa menambah iman jemaat itu semakin bertumbuh. Itu karena doa. Yang doakan supaya orang-orang yang melayani, orang-orang yang ada di ladang Tuhan, itu mereka mendapatkan kekuatan. Ya. Dan Injil itu tersampaikan dengan segala kekuatannya yang terkandung di dalamnya, yang sanggup untuk menasihati, meneguhkan, menguatkan, bahkan melepaskan, dan terlebih menyelamatkan itu terjadi. Terutama juga bagi kita semua bahwa kita sudah diajar Tuhan, kita sudah mendengar banyak firman Tuhan, dan kehidupan di rohani kita ini mesti bertumbuh dan bertambah maju, saudara. Jangan kemudian kita menjadi jemaat yang stagnan, ya masih ragu-ragu dengan hidup ini, masih takut-takut dengan apa yang ingin kita alami, masih takut-takut dengan apa yang kita mau kerjakan. Sementara kita ini punya janji luar biasa lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari. Kiranya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dengan permohonan kita dan ucapan syukur itu, saya doakan pertama bahwa supaya Injil itu mendapat kemajuan, baik dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, dan juga tentu ketika kita menjadi agen-agen kerajaan Allah untuk memberitakan Injil, Injil bisa disampaikan ke semua orang. Kemudian yang kedua, permohonan Rasul Paulus terkait dengan supaya ketika dia melayani dijauhkan dari segala hal yang buruk, ya, terutama ini tentangan dari orang-orang yang jahat yang coba untuk menghambat akan kemajuan Injil, ya, supaya Injil itu tidak sampaikan, maka ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menggagalkan atau menghambat semua itu. Doakan supaya dalam perjalanannya itu semua orang yang ada di ladang Tuhan itu bisa terus melayani Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, tetapi Tuhan memampukan mereka, menguatkan, dan juga tentu akan melepaskan mereka dari segala mara bahaya orang-orang yang punya etikat-ikatan yang tidak baik pada mereka, bahkan cenderung untuk menyelakakan. Ya, doakan itu menjadi pokok doa kita semua bahwa selain daripada kita mendoakan tentang diri kita sendiri, saatnya untuk kita mendoakan tentang kemajuan Injil, kita mendoakan kepada hamba Tuhan yang melayani, dan juga kita hamba Tuhan di gereja kita yang juga melayani di pelayanan misi, ya, doakan supaya ada pekerjaan Tuhan yang semakin luar biasa dinyatakan. Dan itu akan membangun iman kita kalau kita pelayanan, kemudian ada orang-orang yang menerima Injil dan mereka menjadi orang yang bertobat baru, bahwa itu sukacita yang luar biasa, saudara. Ya, makanya dukung doa. Kalau saudara tidak bisa sampai kepada pelayanan misi, ya setidaknya kita mendoakan, doakanlah orang-orang yang dalam pelayanan misi supaya ada kemajuan itu semua. Ya. Nah, baik, kita akan sama-sama akan berdoa supaya satu hal bahwa kita berdoa bukan sekedar untuk kepentingan kita sendiri,
Kita berdoa supaya ada kepentingan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia dari sekedar menyelesaikan masalah hidup kita, yaitu bahwa semua orang itu diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil. Ya, dan harapan Paulus pada jemaat Tesalonika juga dia berdoa balik kepada Tuhan, kiranya supaya apa yang diajarkan itu juga dilakukan. Dan yang sudah dilakukan akan terus kita lakukan. Dan juga kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan dan terus akan kita kerjakan itu supaya tidak sia-sia bahwa firman yang luar biasa itu tidak hanya sekedar berhenti dalam diri kita, tetapi kita juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan dilakukan, maka kuasa firman itu akan terjadi. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Lewat doa kami percaya bahwa ada peneguhan, ada kekuatan baru, supaya kami semakin mengerti bahwa kewajiban kami dalam kami menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah berfokus kepada kepentingan diri kami sendiri, tetapi lebih kepada yang lain, bagaimana kepentingan surga itu juga kami rindukan Tuhan. Untuk kami mohon kepadamu supaya ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam iman kami semua, dan ada kemajuan Injil yang akan tersampaikan, terluaskan. Oleh karena itu kabar sukacita itu akan bisa diterima oleh semua orang yang mendengarkannya, Tuhan, siapapun itu. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini supaya Tuhan juga akan menjamah hati kami semua, meneguhkan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, meneguhkan mereka semua dan menjagai setiap hamba-hamba Tuhan yang pelayanan misi Tuhan, memberitakan Injil, baik lewat media apapun, Tuhan yang akan meneguhkan, yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.